Halo, bertemu lagi dengan saya Andre Sitepu dalam pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 7 dari bab 6. Oke, jadi sekarang teman-teman, anak-anak semua silakan buka bukunya. Untuk pembelajaran kita diambil dari buku Erlangga, terbitan buku Erlangga. Judulnya karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Ada yang harus kita garis bawahi di sini. Yang pertama, karakter daerah tempat tinggal. Jadi bagaimana karakter daerah tempat tinggal kita? Berarti Indonesia dong. Bagaimana karakteristiknya? Dan yang kedua, apa itu NKRI? Jadi kita harus tahu apa itu NKRI. Nanti kita akan bahas. Oke. Yuk, jadi sekarang gimana sih karakteristik daerah Indonesia? Ada yang bilang Indonesia itu beragam. Betul sekali. Apa saja yang beragam? Banyak. Bisa suku, bisa agama dan sebagainya. Ada yang bilang juga Indonesia itu indah. Ayo kita saksikan satu video yang sudah saya siapkan. Selamat menyaksikan. Hi, Beth. Yes, Beth. Hey guys! You ready to go? I'm super ready. Yeah, see you there. I'm on my way. It takes months to make ulos. Inulos mo yan ang kaya mamamabakirera. This is the famous Tortor dance. Look at the stunning Holborn Hills. Wow. The fact is, Danau Toba is the biggest caldera lake in the world. So it needs more than just a day to travel here. You have to prove it and see for yourself. I'm in Jakarta, modern city. You know, guys, Jakarta has 47 museums that you can visit. Now, I'm going to meet my friend. Wow. This mask, they believe can fight them from bad things. Hello guys, I'm in Malioboro Street. I'm trying to do batik here. Guys, it's called Wayang Kuli, UNESCO World Heritage. Great food, friendly people. Here I am! Labuan Bajo! Look at this view! Ah, it's so beautiful. The Komodo, the last real dragon on Earth.
beautiful morning. Let's find a world-class underwater paradise. Hey, turtle! Who doesn't want to roll around in this pink cotton candy sand? I brought this cat. Tope. He's Raya. It's Ulas. It's the cleanest village in the world. Let's take a selfie. Shopping time. Oh my god. Ya, itulah sedikit sekali keindahan dari tempat tinggal kita. Jadi seharusnya kita bangga kita bisa tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekarang saya telah garis bawahi juga NKRI. Apa sih NKRI? Pasti tahu dong. N-nya itu singkatan dari negara. K-nya itu apa? Kesatuan. R-nya Republik. Dan I-nya adalah Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kepanjangannya. Sekarang kita akan bedah itu kesatuan dan apa itu republik. Jadi belajar hari ini, pertama sekali kita harus tahu perbedaan apa itu kesatuan dan apa itu republik. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Saya telah membedakan apa yang disebut dengan kesatuan dan apa yang disebut dengan republik. Oke, sama-sama kita lihat. Negara kesatuan. Oke. Negara kesatuan. Negara kesatuan berbeda dengan negara republik. Itu beda. Kenapa? Yang pertama, kesatuan itu merupakan bentuk negara. Jadi kesatuan adalah bentuk negara. Kalau republik bagaimana? Merupakan bentuk dari pemerintahan. Jadi di situ saja sudah beda. Satu bentuk negara, satunya lagi adalah bentuk pemerintahan. Kalau negara kesatuan tidak memiliki negara bagian, berbeda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mempunyai beberapa negara bagian, sementara kita punya yang disebut dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun dibagi menjadi dua. Pertama, tingkat 1 yaitu provinsi. Kedua, tingkat 2 yaitu kabupaten kota. Semisal SMPK 5 BPK Penabur Jakarta bertempat di Jakarta Timur. Berarti Jakarta Timurnya ada di mana? Tingkat 2 kota. Jakarta Timur berada di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta ada di Pemda tingkat 1. Nah, itu bedanya negara kesatuan dengan negara serikat. Jadi negara serikat itu punya beberapa negara bagian, sedangkan kita punyanya pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten
atau satu lagi pemerintah daerah kota. Jadi kalian bisa bedakan pemerintah daerah tingkat berapakah dia. Oke, kalau berbicara tentang kabupaten berarti tingkat 2. Kalau berbicara tentang DKI atau berbicara tentang provinsi berarti dia tingkat 1. Selanjutnya, republik. Republik merupakan bentuk pemerintahan. Jadi Indonesia ini bentuk pemerintahannya apa? Republik. Identik dengan apa? Identik dengan sistem demokrasi. Nih, identik sekali dengan sistem demokrasi kalau republik. Itu kenapa? Presiden di Indonesia akan dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Nah, baru-baru ini kita sudah melaksanakan pemilu di tahun 2019. Memilih presiden, anggota DPR, dan sebagainya. Kemudian kapan lagi kita baru pemilu? Sampai 2024. Berarti kita akan mengadakan pemilu lagi di tahun 2024. Ini dia. Berarti sistem demokrasi di Indonesia atau sistem kekuasaan pemerintahan di Indonesia berlangsung selama 5 tahun. Identik dengan demokrasi. Demokrasi identik dengan apa? Adanya pemilu dan kebebasan berpendapat. Oke, berarti di hari ini ketika kalian mendengar penjelasan saya, kalian sudah tahu apa yang membedakan kesatuan dengan republik. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan melihat apa sih yang menjadi dasar hukum negara kesatuan dan republik. Jadi saya tidak akan asal ngomong, aduh Indonesia itu negara kesatuan loh, Indonesia itu republik loh yang menjunjung tinggi demokrasi. Saya tidak akan asal ngomong, ada buktinya. Bukti yang pertama kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1. Nah, ini landasan hukumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1. Yang kedua, bisa kita lihat di Pancasila sila yang ke-3. Apa? Persatuan Indonesia. Nah, ini dua dasar hukum atau dua landasan yang harus kalian ingat mengenai kesatuan. Republik juga ada tertera di pasal 1 ayat 1. Kedua, republik juga atau sistem demokrasi juga tertera di pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa? Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi, sistem demokrasi atau kedaulatan tertinggi diatur dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, ini beberapa dasar hukum yang harus kita ingat mengenai negara kesatuan dan mengenai negara dengan bentuk pemerintahan republik. Bapak harap kalian bisa, ketika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar atau silahkan tanya di Google Classroom kita masing-masing.
makna persatuan dan kesatuan. Kalau ini simpel saja, kita tidak perlu repot mengenai pembahasan makna persatuan dan kesatuan. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kata kuncinya apa? Satu. Satu. Satu dalam hal ini bukan otoriter seperti negara-negara lainnya atau seperti salah satu negara yang ada di dunia. Bukan. Itu bukan otoriter. Tapi persatuan di sini atau kesatuan di sini maksudnya ikatan atau kumpulan dari perbedaan. Jadi, di banyaknya perbedaan kita dapat bersatu dan berkumpul menjadi suatu negara. Nah, ini makna dari persatuan. Berarti inti dari makna persatuan dan kesatuan, kita harus memiliki yang disebut dengan toleransi. Nah, kita harus memiliki ini. Kalau kita tidak punya toleransi, kita tidak akan pernah bersatu. Apalagi Indonesia sangat banyak perbedaannya. Oke, kemudian Indonesia itu bagus. Kita udah lihat videonya. Kita sudah saksikan sama-sama betapa bagusnya Indonesia. Tetapi sebelum hari ini, bangsa kita telah mengalami beberapa atau banyaknya penjajahan yang dilakukan beberapa negara. Terutama yang paling kita ingat adalah penjajahan pada masa Belanda, penjajahan pada masa Jepang. Nah, di dalam penjajahan itu kita ada perlawanan. Pertama, pertempuran Surabaya tanggal 10 November. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena kalau pertempuran Surabaya atau tanggal 10 November sekarang dijadikan sebagai hari apa? Hari apa ya? Hari pahlawan. Nah, peristiwa berikutnya ada Bandung Lautan Api. Ini juga peristiwa kebakaran terbesar di mana rakyat Bandung tidak mau memberikan wilayahnya, tidak mau memberikan akomodasinya atau tidak mau memberikan fasilitas yang mereka miliki untuk Belanda, untuk tentara Belanda. Jadi mereka membakar seluruhnya dan mereka pergi mengungsi ke bagian Bandung lainnya. Ini Bandung Lautan Api. Bukan berarti pertempuran lainnya atau perjuangan lainnya tidak penting, semuanya itu penting. Tapi saya cantumkan dua. Untuk pertempuran-pertempuran lainnya kita akan belajar di kelas 9 karena lebih spesifik di situ. Nah, ayo kita lihat sedikit perjuangan, sedikit cuplikan yang sudah difilmkan, yang mungkin juga kalian sudah tonton videonya. Selamat menyaksikan. Mereka datang. Maju Indonesia. Maju kita untuk Indonesia. Dahulu
Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itu sedikit cuplikan dari perjuangan bangsa kita melawan penjajah. Jadi, generasi kita saat ini harus banyak berterima kasih kepada para pahlawan yang telah mendedikasikan dirinya, yang telah mengorbankan segalanya untuk kita saat ini. Ya, jadi coba renungkan lagi, apabila mereka tidak berjuang dan kita masih dijajah, kita masih disiksa, apa yang terjadi saat ini? Mungkin kehidupan kita lebih parah daripada sekarang. Jadi anak-anak semua, kita harus mengucapkan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat perjuangan para pahlawan dan berkat rahmatnya dari Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat menikmati Indonesia saat ini. Oke, sekarang kita lanjut. Awal mula persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, merupakan organisasi pertama di Indonesia pada saat itu. Siapa penggagasnya? Bapak Wahidin Sudiro Husodo. Pendirinya siapa? Dr. Sutomo. Oke, ini kebangkitan nasional, organisasi pertamanya. Kemudian di kebangkitan nasional ada juga beberapa persatuan organisasi yang telah dibuat oleh beberapa tokoh. Yang pertama, Sarekat Dagang Islam. Ini perkumpulan dagang yang dibuat oleh Samanhudi. Kemudian Indische Partij dibuat oleh 3 serangkai. Tokohnya siapa? Ada Douws Dekker, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Suwardi Surya Ningrat, atau nama yang paling gampang kita ingat, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, atau pertama sekali sewaktu Insinyur Soekarno menjabat, dia diberi tugas menjadi Menteri Pengajaran. Pada saat itu namanya Menteri Pengajaran, Suwardi Surya Ningrat. Oke, kita lanjut. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dilaksanakan oleh para pemuda, bukan satu kali kongres saja, tidak. Jadi para pemuda pertama sekali itu berkumpul dari 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Disitulah mereka melaksanakan kongres yang pertama. Nah, jadi mereka di situ mendapat kesepakatan para pemuda dari berbagai daerah bersatu. Jadi tidak membawa suku, agama, wilayahnya masing-masing, tapi sudah memperjuangkan secara nasional. Jadi tidak kedaerahan lagi. Puncaknya pada kongres kedua tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, di mana pada kongres kedua atau hari terakhir, dan di situ juga diperdengarkan lagu Indonesia Raya yang pertama sekali diciptakan oleh Bapak W.R. Supratman. Janji atau sumpah mereka ada 3. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi itu 3 sumpah yang disepakati oleh para pemuda
pada Kongres kedua tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Yang berikutnya adalah proklamasi kemerdekaan, titik puncak perjuangan kita. Dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan didampingi oleh wakilnya, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Nah, jadi kalau ditanya siapa sih Bapak proklamator kita, jawabannya tetap Insinyur Soekarno, bukan Soekarno-Hatta. No, bukan. Ya, jadi ketika ditanya siapa Bapak proklamator kita, jawabannya Insinyur Soekarno. Oke, kita baca teksnya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, jadi ini adalah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan menjadi titik puncak kemerdekaan Indonesia. Oke anak-anak, sampai di situ pertemuan kita. Selamat belajar, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.